Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ceratin NIM 212030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sholat Jumat, khutbah Jumat, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi UTS mata kuliah materi pembelajaran fikih dengan dosen pengampu Ibu Ade Febrianti MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nanda. Mulai ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, angka baiknya kita membaca bismillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ade. Ya. Ade saudaranya Ade. Mau masuk? Oh, itu bukan anak kelas kita, Bu. Itu mungkin salah kelas. Biasa lah. Baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat dan khutbah Jumat. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, karena tadi Anda habis olahraga, mari kita untuk fokus dulu. Ini ingin Anda semuanya tarik nafasnya. Sampai ke bawah. Tarik nafasnya. Oke, beda. Bisa fokus Anda? Bisa. Ada yang nyentuh, Bu. Bisa gitu dia. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengetahui sholat Jumat dan khutbah Jumat. Baiklah Nanda. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengetahui sholat Jumat dan khutbah Jumat. Siapa yang tahu apa itu sholat Jumat? Yuk. Kalau pernah lagi kawan lagi. Benar. Setuju? Setuju. Jadi, sholat Jumat itu adalah sholat wajib 2 rakaat yang dikerjakan di hari Jumat pada waktu sholat zuhur yang didahului oleh 2 khutbah. Di sini tentu ada dasar dalilnya, yaitu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kalau Anda marilah bacakan artinya. Artinya kok? Iya. Reza bisa baca Kak? Ayat 9. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kita bisa baca Kak? Saya Arab bisa. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون
dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyuruh ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain. Kita tahu apa itu fardu ain? Wajib. Lanjutkan. Nah, di sini ada syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, Islam atau merdeka. Yang kedua itu laki-laki. Jadi yang mengerjakan sholat Jumat itu tidak perempuan. Terus yang ketiga balik. Yang keempat itu berakal. Tentu yang mengerjakan sholat Jumat itu adalah orang yang berakal, bukan orang yang Tidak. Terus selanjutnya sehat, kemudian mukim itu penduduk Tetap. atau Ya, menurut tetap. oh ya benar. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu waktu dan tempat sholat Jumat. Siapa yang tahu kapan waktunya? Itu Bu, dalam hadis riwayat Bukhari. Apa artinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jumat ketika matahari tergelincir. Jadi waktu untuk melaksanakan sholat Jumat itu yaitu ketika hari Jumat ketika matahari itu tergelincir. Selanjutnya itu syarat sah sholat Jumat. Yang pertama itu ada 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah. Harus masih pada waktu sholat Jumat. Yang kedua dilaksanakan di suatu perkampungan atau perkotaan. Yang ketiga minimal itu mendapati 1 rakaat dengan jemaah dari 2 rakaat sholat Jumat. Yang keempat jumlah makmumnya itu minimal ada 40 orang. Ya. Terus yang kelima, sholat Jumat ini tidak berbarengan atau didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya. Terus yang keenam itu harus didahului oleh berbuka. Oke, kita lanjutkan ya. Larangan dalam sholat Jumat. Siapa yang tahu? Oke, lanjut Bang. Pertama, tidak boleh, tidak menyimak khutbah itu tidak boleh, masih menjual beli ketika ada pemandang itu tidak boleh Bu, masih bekerja ketika ada pemandang itu tidak boleh Bu, terlambat datang ke masjid tidak boleh Bu, melangkahi budak jemaah lain juga tidak boleh Bu, tidur ketika khutbah itu tidak boleh Bu, langsung duduk ketika masuk masjid itu tidak boleh juga Bu, melakukan salat sunnah itu juga tidak boleh. Boleh. Kopiah, iya kopiah Jumat itu tidak ada. Nah, melakukan tasbih sebelum sholat itu. Nah, kasih aplaus kepada Iqbal. Ini berdasarkan sumber ada 10 larangan seperti yang disebutkan Iqbal tadi, itu ada berbicara ketika khutbah, terus harus menyimak khutbahnya karena itu merupakan salah satu rukun sholat Jumat. Terus ketika melakukan jual beli itu harus dihentikan untuk melaksanakan sholat Jumat. Itulah larangannya. Selanjutnya kita lanjutkan hadisnya ya. Nah, masuk kita ke materi kedua itu khutbah Jumat. Hukum khutbah Jumat terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya adalah dari Nabi, dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Dia berkata, sebagaimana orang-orang sekarang ini. Itulah dasar hukum untuk melaksanakan khutbah Jumat. Baik, di sini ada rukun khutbah. Coba yang tahu rukun khutbah? Ya boleh. Rukun khutbah itu yang pertama
baca ayat Al-Quran lalu membaca doa untuk kaum muslim. Lanjut. Selanjutnya adalah syarat sah khutbah. Yang pertama, dia itu dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, harus diperdengarkan oleh jemaah sholat Jumat. Yang ketiga, khutbah dibaca di kawasan pelaksanaan sholat Jumat. Yang keempat, hakim suci dari hadas dan najis. Yang kelima, hakim itu harus menutup aurat. Yang keenam, hakim itu harus dalam keadaan mampunya kayak mana itu? Mampu berdiri. Ya. Mampu berdiri. Terus yang ketujuh, hakim itu harus duduk di antara dua khutbah dengan ukuran makna di dalam sholat. Yang kedelapan, muada itu bertubi-tubi terus menerus di antara khutbah. Terus menerus antara khutbah dan sholat Jumat. Yang ke-10 khutbah harus berbahasa Arab. Yang ke-11, khutbah itu dilakukan di waktu zuhur. Selanjutnya, materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat itu adalah sholat wajib yang dilakukan 2 rakaat pada waktu hari Jumat. Ya, tentang laki-laki kan. Oke, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Jadi untuk minggu depan kita ada tugas nanti Ibu kirim lewat grup. Oke Bu. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita menggunakan Kalau saya itu kan catatan sampai nanti gitu Pak. Terima kasih kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.